Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat hari ini di mana aksi demo tentang kenaikan harga timah di Bangka Belitung. Nah, teman-teman, di sini kita melihat cuplikan video tadi yang begitu aksi massa yang begitu sangat-sangat mengejutkan dan bikin polisi ketar-ketir sehingga semuanya amburadul tentang rakyat hancurkan kantor timah. Nah, teman-teman, mari kita saksikan video-video berikut ini. Cukup luar biasa sekali itu, guys. Oke, sangat luar biasa itu masyarakatnya. Itu masyarakat kabur karena melepas gas air mata. Jadi memang harusnya aparat mengerti juga lah, mengerti akan situasi politik masyarakat saat ini. Seharusnya tidak melakukan hal sedemikian, ya, tidak melakukan hal sedemikian sehingga dalam penyampaian aspirasi itu, ya, dalam menyampaikan aspirasi, ya kita bebas dong untuk bersuara, kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita. Namun ketika para aparat tidak menyayangi masyarakat, ya, kita harus berhati-hati akan hal ini. Sehingga masyarakat kabur. Mereka takut. Siapa yang nggak takut dengan hal seperti itu? Takut, benar-benar takut. Masyarakat takut terjadi hal sedemikian. Oke, itu dia. Luar biasa sekali, itu agak mengejutkan sekali, sangat mengejutkan. Masyarakat langsung kabur. Kita agak lebih mendekat, kita melihat situasinya nanti. Ya. Cukup luar biasa sekali. Di sana juga kabur. Di sana juga kabur. Oke. Di sana juga kabur. Di sana mereka kabur. Itu karena disemprot gas air mata. Siapa masyarakat yang tidak kabur, ya? Lucunya di negara kita dalam menyampaikan aspirasi, ya, masyarakat menyampaikan aspirasi itu harusnya diloloskan, tetapi luar biasa sekali. Malah diberikan kejutan-kejutan seperti ini. Ya, malah diberikan kejutan seperti ini. Dalam menyampaikan aspirasi bebas dong berpendapat. Sangat bebas untuk berpendapat. Tuh. Coba lihat. Ya, masyarakat takut melihat hal seperti ini. Itu kabur. Mereka kabur. Itu terancam disemprot gas air mata. Coba lihat di sana, sangatlah banyak sekali masyarakat.
masyarakat kabur. Kami ini nggak bicara soal pemilu, Mbak. Kami ini belum mau bicara soal pemilu. Kami ini lagi bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan makan bergizi gratis. Ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan seluruh Indonesia karena demonstrasi kemarin. Ada 10 teman kami yang meninggal dipukul oleh polisi. Ada 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 jutanya adalah usia 15-24 tahun. Ada lingkungan rusak, Raja Ampat yang beroperasi lagi tambangnya. Itu yang kami bicarakan, Mbak. Kami nggak mau dulu bicara soal pemilu. Jadi ketika sekarang elit diskursus gini, elit politik itu dalam demokrasi yang sehat, diskursusnya adalah apa yang dibicarakan warga negara. Jadi seharusnya dalam demokrasi yang substansial, diskursusnya elit adalah percakapan-percakapan warga negara. Warga negara hari ini bicara soal masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, demokrasi. Masih ada puluhan teman-teman kami yang masih ditangkap di Polda Metro Jaya misalnya. Jadi pandangan Firdian, seorang Jokowi lagi kebelet. Artinya seorang mau Jokowi kayak mau siapa yang bicara soal ini, bagi kami tidak peduli terhadap generasi muda ke depannya. Itu aja. Oh. Jelas, Pak. Dan bagi saya gini. Oke, baik. Bang Ade tidak peduli dengan generasi sekarang dan masa depan. Ini nggak pakai mic ya? Enggak, kedengeran. Tadi ketawa-ketawa Aman. aja kayaknya nih. Iya. Enggak, Sar, aku mau nanya satu hal. Boleh, Bang. Enggak, Anda bilang ada 10 orang tewas dipukul polisi. Iya. 10 orang tewas dipukul polisi. Ya 10 orang tewas karena juga polisi membiarkan mungkin, Bang. Oh enggak ya, enggak. Harus jelas kalimatnya. Kalau 10 orang tewas dipukul polisi itu serius banget. Ya ada yang dipukul polisi dan dibiarkan oleh polisi sehingga pembakaran terjadi, musuh masuk dan sebagainya. Termasuk Afan itu kan. Ya, Afan itu kan ya meninggal ditabrak. Dilindas polisi. Buat saya itu mengganggu sekali bahwa ada fakta yang saya nggak ketahui bahwa 10 orang sampai tewas dipukul polisi, tapi sekarang barusan sudah dikoreksi. Kembali pertanyaan Anda apa ya? Ini faktor U kayaknya. Terlalu dini lah, Faktor U. tidak memperdulikan generasi sekarang. Oh, iya, iya. Ya. Bicara kekuasaan. Ya, Anda bertanya pada seorang Jokowi lovers kan, Yoi. pendukung Jokowi yang pasti aja sih akan bilang ya nggak gitu lah, fair gitu ya. Iyalah, kan Gibran juga bagian dari generasi sekarang. Iya. Iya. Nah, saya mau bilang begini. Tapi saya kembali ke pertanyaan awal nih ya. Saya akan berusaha menjelaskan dari perspektif saya mengapa Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang Anda sebut sebagai arahan itu ya. Yang arahan itu sebenarnya hanya berlaku kepada para pendukungnya ya. Tapi saya sebut paling tidak dua penjelasan ya. Penjelasan pertama adalah bahwa Pak Jokowi itu sedang mengatakan kepada publik bahwa jangan pernah berpikir bahwa kami ini tuh artinya Jokowi dan keluarga sedang sebetulnya tidak serius memajukan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Karena saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah mendengar ada framing narasi-narasi bahwa Gibran itu sebetulnya diharapkan akan bisa dengan segera menggantikan Pak Jokowi